الله كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Golongan orang munafik. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Yang kelima yaitu penyakitnya amarah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadzibina wal ghadha wal afina 'anil nas. Merupakan perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong sifat sombong. Terus yang terakhir, penyakit hati yang terakhir yaitu ghibah. Ghibah sama artinya dengan menggunjing. Menggunjing orang yang bergunjing akan menyebabkan aib orang lain. Tujuannya untuk mengolok-olok. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ghibah ibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, itu ibu-ibu, 8 penyakit hati yang harus kita hindari karena itu sangat merugikan diri kita sendiri, yaitu sangat mengerikan ya ibu-ibu. Sekarang bagaimanakah cara kita untuk menghindari penyakit-penyakit hati itu? Jadi satu, itu membaca Al-Quran dan mentadaburinya atau mengetahui isi dan makna Al-Quran. Yang kedua yaitu rajin mengosongkan perut atau berpuasa. Karena kalau kita berpuasa tidak ada energi untuk melakukan keburukan ya Bu. Terus yang ketiga, qiyamul lail. Senantiasa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terus yang keempat, zikrullah. Menyibukkan diri, menyibukkan lidah, lisannya untuk berzikir. Berzikir gimana aja Bu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Allah lebih suka
selalu berzikir. Jadi penyakit hati juga bisa dihindari dengan berzikir, dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW yang jelas-jelas sama Allah sudah dijamin masuk surga juga, beliau selalu berzikir paling sedikit 70 sampai 100 kali per hari. Apalagi kita ya Bu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu bermajelis atau bergaul dengan orang-orang soleh. Karena bergaul dengan orang-orang soleh akan menenteramkan hati. Rasulullah SAW senantiasa menghimbau umatnya untuk bergaul dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Beliau mengibaratkan orang-orang soleh itu ya sebagai parfum yang dapat mengharumkan kehidupan seseorang. Nah, itu Ibu. Sanksian APT. Kepada Ibu kami silahkan. Daftinan lakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Inna syaitanu lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Alhamdulillah puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala dina siang ieu tiasa bade bahasa Sunda da. Hidup ini jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Dirumit seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotorlah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah yang jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, jadi bumi sejati. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akan terburuk, jadi makhluk yang terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila
jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Alhamdulillah ya ibu-ibu, subhanallah, mulai kita jaga hati. Pribadi dalam hati. Yang ketiga, sakit itu ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Kalau lahir mah kelihatan hatinya itu ya livernya jadi diobati. Tapi kolbu ini nggak bisa. Ibu sakit hati, di mana dia sakitnya? Sakitnya di Di mana? Di sini. Sakitnya di sini. Di sininya di mana? Di dada. Bisa di dada. Ya, jadi kolbu itu tidak bisa dipegang, tidak bisa diobati secara lahiriah, karena itu bukan obat, bukan penyakit lahir, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kolbu itu dalam tubuh kita, tapi jelas kalau kolbu itu sedang rusak seluruhnya, gitu ya. Jadi kalau itu ada berapa macam jenis hati tadi sudah disampaikan. Ibu bisa lihat di dalam surat 22 Al-Hajj dari ayat 52 sampai 54. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa nabiyyin illa idza tamanna al-syaitanu fi umniyati fayansahu ma yulqi syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Ya Allah ngawartosan, dan kami tidak memutus sebelum kamu seorang rasul pun dan seorang nabi pun, melainkan apabila dia akan mempunyai suatu kebutuhan, suatu keinginan, setan pun masuk, ya, memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi ternyata yang menyebabkan sakit hati itu adalah pertama setan, dan nanti ada lagi. Jadi setiap akan memasukkan suatu keinginan, jangan Rasul ibu-ibu besok ayana. Upami ibu akan membuat sesuatu pekerjaan, pasti akan ada hari emosi ya. Pasti, karena itu kenapa kita ketika zikir pagi, zikir sore, sebelum tidur disuruh baca falak binas. Karena di situ ada wamin, bukan. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi haharewosan Bu. Kalau minal jinnati wan nas, kalau jin mah haharewos. Allah Sabtu ayeuna jangan mah jeung ka arosida segala. Sabtu mah healing atuh ya Bu ya. Ini luar biasa ibu-ibu ini mengorbankan waktu ya. Ya apalagi yang bekerja mah sampai Jumat kan kerja, Sabtu itu istirahat. Nah, itu ada di waswisu. Setiap kita buat pekerjaan apapun pasti ada. Kemudian kalau dari manusia, lah ya nama tomaturi menunjukkan itu. Nah, itu toelanana setannya manusianya. Kalau manusia tadi toel, kita mencoba sekali dia mah gitu ya. Udah tiap Sabtu dia dah Sabtu yang ada. Kenapa kita minta sama Allah? Karena itu akan merusak hati kita. Sebab setiap kita berbuat kesalahan, akan itu merupakan titik hitam di dalam kolbu kita. Ya. Kalau itu tidak segera kita istighfar, kita bertobat, itu titik hitamnya nanti seperti tadi, fajadahullahi maradho, ya. Sudah ada sedikit sakit, ditambah lagi dengan penyakit lain. Udah kita pergi meninggalkan pengajian, pergi nanti kami itu ngobrol, ditambah dengan gibah gitu ya. Terus sholat oke acak-acakan gitu ya. Kalau kita sedang piknik teh gitu ya, yang biasa bisa tepat waktu. Jadi itu fajadahumullahu maradho, tambah terus. Nah kalau tidak, kemudian tidak segera ditobati, maka nanti akan di sini diteruskan dengan ayat selanjutnya ya.
Ayat yang ke-53. Jadi kalau kita kan kalau sakit liver mah sirosis ya. Kalau sakit kalau secara lahiriah mah. Tapi ini mah batiniah ya. Jadi betul-betul dia sudah sumur bukmun buyun fahum layak gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, terkatingal itu socana ya, jalan kebaikan. Tekakuping cariosa yang baik ya. Sampai akan disesal aja kalau pangawasan koyona kan tahun benar. Jadi hati itu ada 3, hati yang sehat, hati yang sakit, kemudian ada yang mati gitu ya. Wal ja'alna allazina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minuna bih fatuhbitu lahu qulubuhum fa innallaha la hadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Eta dina ayat tadi ayat 52, 53, 54. Dia 54 tadi sebabkan dan agar orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhan. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka tuh ya. Jadi kuncinya mereka keimanannya kuat, tunduk hatinya sehingga menjadi hati yang bersih ya. Jadi hati itu tadi hati yang sakit, Hati yang sehat. hati yang mati, dan hati yang sehat ya. Jadi ibu-ibu kita tuh tidak akan lepas dari situ ya. Kalau orang yang sedang sakit ya, itu bisa mungkin kalau dia bertobat jadi sembuh, jadi ceria lagi gitu ya. Sampai ibu-ibu kalau orang yang sedang hatena tepararugu gitu ya, kan mukanya juga sudah bersih, gelis lagi hilang gelis lagi gitu ya. Karena dengan hati, apalagi dengan hati ya. Jadi itu ada 3 sakitnya. Jadi kalau hati yang sakit mah edan eling gitu ya. Ketika sedang edannya udah susah, tapi setelah dia istighfar banyak tobat ya menjadi eling lagi dan jalan tobat. Kalau hati yang keras seperti tadi ya sumut bukun kemudian fahu. Dalam surat Al-A'raf ayat 7 ayat 179, walaqad jarrabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum asfar la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adallu ya. Jadi kalau orang yang sudah mati kalbunya ya, mereka itu kal an'am, sama dengan binatang, malah balhum adallu lebih dari binatang. Kenapa? Qulubun la yafqahuna biha, kalbunya itu sudah tidak mau memahami lagi gitu ya. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha, tadi matanya sudah tidak bisa melihat lagi yang baik. Walahum azanun la yasma'una biha, telinganya juga sudah tidak mau mendengar, malah memben saja ditutupan telinga ya. Kalau mereka sudah ulaika humul ghafilun, orang yang lalai. Jadi ibu-ibu jangan kaget upami aya orang diajak ka pangaosan alim. Nah itu ya, diajak kaos alim, di bumi alim. Itu kenapa? Karena kalbunya sudah tertutup ya, ditutup oleh Allah. Allah sedang tidak suka. Jadi hati-hati ibu, upamanya hiji wakos ibu malas ka pangaosan, malas ngaos, malas ibadah, itu karena Allah sedang tidak suka kepada kita. Cok ibu. Ya kalau orang yang suka mah kayak lagi sarang terus ya Bu ya. Ini Allah tidak suka kita sholat karena Allah sedang membenci kita. Kenapa? Karena dosa yang harus kita hapus. Jadi kalau dengan orang yang kita sukai, maka kemana lagi udah mantan sesarengan teras ya. Nah ketika kita sedang rajin sholat, rajin berdoa, itu kan Allah sedang suka sama kita. Jadi kita hati-hati. Di saat kita sedang tidak mau kemana-mana ibadah, berarti hati kita sedang sakit, harus segera diobati. Nanti obatnya seperti apa ya. Jadi itu dia hati. Kadang yang dipanggil nanti oleh Allah, yauma dina dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88-29, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata ya
ma'adallahi biqalbin salim. Harta anak nanti sudah tidak ada gunanya lagi. Sebab Allah tidak butuh itu. Yang Allah panggil itu yang biqalbin salim, yang qalbunya sehat. Sebab kalau sehat mah gampang kemana-mana, ya. Angkat kematian tidak ada atuda. Nah itu ya Bu. Yang paling menyulitkan itu adalah atuda. Aduh ampun. Atuda ipun anak, ayat atuda ipun hati-hati. Apabila kita sudah disibukkan dengan urusan keluarga, ya, itu salah satunya Allah sedang tidak suka kepada kita. Karena itu kita harus selalu menolong, Pak, mohon pada Allah. Allah nanti juga akan membimbing kita, ya. Ada saja, jadi kalaupun kita sibuk ngurus keluarga dan sebagainya, di saat kita akan pergi mengaji atau waktunya kosong, itu diatur sama Allah. Jadi kita harus selalu mohon sama Allah, yaitu dalam surat Al-Ahqaf tadi, Auzini anak sholat matalati anak ta'ala amara solihan tarduhu. Kita mohon sama Allah, ada apa yang kita kerjakan itu amal soleh yang kau ridhoi, ya. Jadi kita tidak akan disibukkan oleh dunia, sebab Allah yang akan membimbingnya. Kemudian kita mohon Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkahilah umurku. Punten Bu, saya sudah tahun kemarin itu sudah menyetop, saya tidak akan banyak kegiatan, gitu ya. Tapi karena saya minta ke siapapun yang mau umrah haji, tolong ada tidak, tolong cucu-cucu pergi, tolong doakan nenek pertama sehat, kedua sisa usia yang barokah, yang ketiga saya bisa pulang husnul khotimah gitu. Dan ternyata ibu-ibu sekarang kan sudah 18 najis lalu, 17 beli satu enggak. Saya aprak-aprakan tapi ibu-ibu, karena ternyata Allah belum memberi menyuruh saya istirahat gitu ya. Subhanallah, ya alhamdulillah ada sehat doa dari ibu-ibu semua gitu ya. Kok mama sehat? Mereka seperti kita ya itu karena doa di semuanya Ibu. Jadi kita mohon sama Allah, Allah yang akan membimbing kita. Jadi Ibu harus yakinkan dalam diri kita, Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkahilah sisa umur. Sehingga Allah akan membimbing kita apapun yang kita kerjakan di hadapan Allah ada amal yang soleh gitu ya. Dengan cara apa? Dalam surat 13 ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kuncinya gitu, kita harus ingat pada Allah siapa? Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah yang akan membalas semua amal kita nanti di akhirat. Upami bulan yang berkalinya gak mau mungkin kita akan berbuat yang macam-macam. Allah melihat kita. Di waktu bulan atuda, Allah tahu alasan kamu itu dibuat-buat kata Allah. Nah, kita gak bisa bohong di hadapan Allah. Punten Nabi terbiasakan itu padahal gitu ya. Karena nanti al-jawmanaktimu ala afwahihim. Ya, waktu kalimuna aidihim. Watashadu antum biasa bohong. Bohong Allah, kamu tidak pernah jadi padahal kamu pergi dan belanja itu cekaki nanti akan jadi saksi. Nggak bisa bohong di hadapan Allah ya. Jadi kalau kita bicara ngobrol tidak sakit hati, pertama jangan menghina ya. Yang kedua hindari ikut campur urusan pribadi. Kalau urusan pribadi mah tidak usah ikut biarlah di urusan dia. Ketiga, hindari memotong pembicaraan. Kau ngobrol, potong deh, biarkanlah kita dengarkan, ya pendengaran yang baik. Hindari memotong pertuaran. Kemudian hindari perbandingan, dibanding-bandingkan. Terciga si anu, itu terciga si anu, itu akan sakit Bu. Coba kalau kita dibandingkan seperti itu, pasti kan kita tidak suka ya. Jadi jangan. Kemudian jangan membela musuh. Udah tahu si eta teh tersebut di situ teh, ayo kurang dibela. Jangan. Kalau kita ingin teman bicara kita tidak sakit hati, ya. Walau biarlah kalau di luar mah tidak usah, tapi kalau di depan dia yang terang-terang yang tahu dia teh tersebut yang si itu teh harus kurang dibela, ya. Ibu Sukma
resep sareng ibu Ida begitu Bapak Jokowi kan wah saya dibela Allah kan gak suka gitu ya. Insya Allah gak ada. Itu mah hanya bohong. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Udahlah yang udah lalu mah sudah. Gimana hatam ya temen tadi gitu ya. Orang Sunda mah tadi gitu ya. Ayo mau libur ku satahun sebenarnya. Tetep we bakal inget bae tah kajian cetak. Jangan Bu. Seorang muslim boleh sakit hati, boleh tidak bertahap, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Tong diungkit-ungkit deui udah ya tutup gitu ya. Kapan jadi sakit sendiri ya Bu ya? Kemana? Hati-hati mengelola amarah. Coba Ibu, kenapa? Karena sudah amarah akan keluar kata-kata nate wah kebaran umum Ibu ya. Tidak terkendali. Kemarin itu Pak Ibu bukan tetangga tukang pasean, Ibu nyala handphone rekam. Nah, begitu kita selesai Ibu pada ngepikir Ibu tadi dia pasti dia akan malu. Ya, so Ibu kenapa itu kan tidak keluar tanpa pikiran keluar kata-kata yang jelek dan sebagainya gitu ya. Kemudian jaga penampilan, bau badan, bau mulut, ya, bau kelek, kita pasti nggak suka. Itu mungkin hal-halnya. Jadi itulah Ibu yang biasa sampaikan, hidup dan bersihnya hati, pas kan? 11 ya. Hidup dan bersihnya hati adalah modal segala kebaikan. Dan mati serta gelapnya hati adalah modal segala keburukan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga hati. Teruskan kita bersihkan, jangan dikotori. Jangan dikotori ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jendela jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Aku seperti alhamdulillah ibu-ibu, mudah-mudahan alhamdulillah saya manfaatna. Hapunten bila aya carisan-carisan anu kirang paos kakupingna. Mudah-mudahan urang sadaya biasa selabina ngajagi hati urang sadaya supaya urang dipanggil ku Allah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil ku Allah orang yang hatinya bersih masuk dalam surga-Mu. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berdoa aja. Berdoa saja. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur padamu ya Rabb. Kau telah mempertemukan kami di sini di tempat ini ya Allah. Semoga tempat ini tempat yang Kau berkahi dan semua kumpulnya kami adalah kumpul yang Kau berkahi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Rabb begitu banyak dosa dan kehilafan kami. Kami masih belum bisa menata hati kami, masih terganggu oleh setan dan hawa nafsu kami. Oleh karena itu kami mohon padamu ya Rabb, bimbinglah kami agar kami mampu mengisi sisa-sisa hidup kami ini untuk memperbaiki diri, untuk menata hati kami, agar kami bisa mampu kembali dalam keadaan hati yang bersih ya Allah. Jauhkanlah dari kami setan yang akan mengganggu ibadah kami. Kuatkanlah kami untuk selalu istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami agar kami bisa meningkatkan ibadah dan sebanyak-banyaknya ya Allah. Kuatkan hati kami
Jangan sampai kami lemah, jangan sampai kami malas, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah segalanya. Bimbinglah anak cucu keturunan kami ya Allah. Jagalah iman mereka. Dalam keadaan negara kami yang seperti ini, kami takut ya Allah. Anak cucu kami akan dihancurkan imannya oleh orang-orang yang tidak suka pada agamamu ya Allah. Begitu banyak usaha-usaha untuk merusakkan iman anak cucu kami. Kuatkanlah iman mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka sekolah di tempat yang Kau ridhoi. Mudahkanlah segalanya, cukupkan segala kebutuhannya. Bukakanlah pintu rezekinya dari jalan thayyiban mubarakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami menjadi anak yang soleh untuk orang tua kami. Kami ingin ya Allah agar kami mampu tetap memberikan kebaikan untuk orang tua kami yang sudah tiada. Karena kami sadar ketika beliau masih ada, kami belum sanggup memberikan kebahagiaan kepada mereka. Malah mungkin banyak kata-kata dan perbuatan kami yang menyakiti hatinya. Oleh karena itu sekali lagi ya Allah, jadikanlah kami anak soleh akan terus memberikan kebaikan untuk orang tua kami yang sudah tiada di sana. Untuk orang tua kami yang masih ada, bimbinglah kami ya Allah, agar kami mampu membahagiakan mereka. Jagalah lisan kami, perbuatan kami, jauhkan dari perbuatan dan lisan yang menyakiti hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan langkah kami untuk kebaikan. Mudahkan tangan kami untuk mengeluarkan harta untuk kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cabutlah nyawa kami setelah kami sudah siap dengan bakal yang banyak untuk kembali kepadamu. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sebentar lagi ya Allah akan pemilihan pemimpin di seluruh Indonesia ini. Kami mohon ya Allah, munculkan bagi kami di Subang ini pemimpin yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat untuk masyarakat Subang. Begitu juga di Jawa Barat ya Allah. Negara yang Jinawi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jangan Kau biarkan ya Allah Subang ini dan Jawa Barat ini dipimpin orang-orang yang akan merusak iman kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah yang suka mengabulkan doa hambanya, semoga Kau kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa dikabul. Demikianlah acara pengajian kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tak lupa pula kami mengucapkannya kepada Ibu Hajimah selaku tuan rumah yang telah memberikan tempat untuk kita semuanya, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Ar-Rasidah. Baik ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan menutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau foto jamaah di mana? Bu. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها مهوية تقرب الأقصى
باللفظ المجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتبتغي رضا بغير سخط فائقة ألفية بني معطي وهو بسبق هائذ تفطيرا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفرار وله في درجات الأخيرة والله يقضي بهبة وفرار وله في درجات الأخيرة قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها مهوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي وتبسط البذل بوعد منجزي. Udah dapet. Suasana. Iya, mangga. Masih. Hai Butin, dadah. Ya, mangga. Ibu mah masih siap nih.